Bab 348 memasuki final. Ye Yulin memandang He Kaitu dan perwakilan dari kamar dagang Alto dan berkata, kedua belah pihak, tolong laporkan nama Anda. Biarkan saya ulangi, pertandingan ini hanya akan berakhir ketika satu partai mengakui kekalahan atau kehilangan kekuatan bertarungnya. Jika Anda pikir Anda tidak bisa mengalahkan lawan Anda, tolong katakan demikian agar Anda tidak membuat kesalahan besar. Tangsi. He Kaitu meneriakkan namanya dengan cara yang ringkas namun tegas. Kamar dagang Alto, Zhao Souze. Mulailah. Ye Yulin tiba-tiba naik ke langit dan mengumumkan awal pertandingan pertama. Ini bukan pertarungan seperti turnamen master jiwa pemuda elit-elit. Itu adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata. Ini adalah turnamen bawah tanah, tidak ada banyak aturan untuk melindungi para pesaing. Zhao Souze mengarahkan jari kakinya ke tanah sebelum dia menyerbu ke arah He Kaitu. Tubuhnya bersinar dengan 3 cincin jiwa kuning dan 3 ungu. Terbukti, dia adalah seorang kaisar jiwa berantai 6. Dia melambaikan bilah perangnya, dan itu menyala dengan percikan emas merah yang menyilaukan. Hal yang mengejutkan adalah bahwa He Kaitu tidak menembakkan meriamnya. Dia bahkan meletakkannya. Mungkin karena dia tidak bisa melakukannya tepat waktu, atau dia hanya tidak mau memecatnya. Seolah-olah meriam itu terlalu berat, dan He Kaitu tidak bisa mengangkatnya lagi. Namun, cincin jiwanya naik juga. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Ada keributan besar di bawah panggung ketika semua orang melihat bahwa 6 cincin jiwanya adalah kombinasi yang optimal. Sangat jarang bahkan seorang guru jiwa memiliki kombinasi cincin jiwa terbaik, apalagi seorang insinyur jiwa. Para anggota aliansi Dusquater secara alami disambut dengan kejutan yang menyenangkan. Namun, anggota kamar dagang dan aliansi umum Alto berubah suram. Zhao Souze secara alami melihat jiwa He Kaitu berdering. Ketika dia melihat cincin jiwa lawannya sebelum melihat warna cincin jiwanya sendiri, dia menyadari bahwa dia dalam masalah. Momentumnya yang tak terhentikan sebelumnya tiba-tiba menemui rintangan. Tapi meskipun auranya sedikit ditekan oleh cincin jiwa He Kaitu, dia tidak melambat. Dia dengan cepat menyerbu garis tengah. Saat dia melambaikan blokade perangnya, dia menebasnya ke arah He Kaitu. Tiba-tiba, bilah berwarna merah keemasan ini membentuk busur panjang yang melaju lebih dari 40 meter sebelum menebas ke kepala He Kaitu. Aura megahnya akan memotong panggung menjadi 2. Udara tiba-tiba menjadi lebih panas. Pisau perang Zhao Souze sangat indah. Sementara itu adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat, ada 9 susunan formasi di dalamnya. Saat diperkuat, itu hampir sekuat alat jiwa pertempuran jarak dekat kelas 7. Selain itu bisa mencakup jarak yang lebih jauh daripada kebanyakan alat jiwa pertempuran jarak dekat biasa. Itu adalah senjata energi jiwa. Namun, He Kaitu sama sekali tidak cemas. Kakinya bergerak dengan cepat, dan dia menyeret meriam cepatnya bersamanya. Saat dia bergeser, dia menghindari tebasan itu. Parit panjang segera dibelah terbuka saat energi dari Warblade menghantam tanah. Kedua sisi parit sudah benar-benar merah, dan mereka bahkan meleleh dengan cepat. Ini menunjukkan betapa menakutkan suhu tinggi dari Warblade ini. Namun, para penonton tidak bisa diganggu tentang kekuatan dari Warblade ini sekarang. Ini karena mereka terpana ketika mereka melihat He Kaitu. He Kaitu mengangkat meriamnya dan menyerbu ke arah Zhao Souze. Seorang insinyur jiwa tipe ofensif jarak jauh sedang berlari lurus menuju seorang insinyur jiwa jarak dekat. Apa yang sedang terjadi? Di bawah panggung, mata Huo Yuhao sudah terbuka lebar. Saat dia melihat situasi di atas panggung, dia menunjukkan senyum kecil di wajahnya di belakang alat jiwa berbentuk manusia. Orang bodoh sejati adalah orang yang menganggap senior kedua adalah orang bodoh. Dalam hal strategi bertarung, senior kedua tidak kalah dengan siapapun. Dia berusaha menangkapnya lengah. Zhao Souze juga tidak mengharapkan He Kaitu untuk menyerang ke arahnya. Selain itu, He Kaitu sangat cepat. Itu sangat mengejutkan.
Bahkan ketika dia membawa meriam cepat, Zhao Souze merasa seolah-olah dia ilusi saat dia menghantam. Bei Bei dan Huo Yuhao bukan satu-satunya yang tahu trik Sado-Sado membingungkan Sekte Tang. Heikaitu sudah lama berada di Sekte Tang. Dua teknik rahasia Tang Sek utama yang dia kembangkan adalah Purple Demon Eyes dan Ghost Shadow Perplexing Track. Bahkan ketika dia memiliki meriam di bahunya, dia masih melakukan Ghost Shadow Perplexing Track-nya dengan sempurna. Bukan hanya ini, tetapi laras meriamnya juga mulai menyala. Zhao Souze juga hanya tertegun sesaat. Pada saat berikutnya, dia menyapu warblade-nya dan memotongnya ke pinggang Heikaitu. Pada titik ini, Heikaitu masih sekitar 15 meter darinya. Dia yakin membunuh lawannya melalui serangkaian serangan cepat. Zhao Souze juga tidak percaya bahwa Heikaitu dapat menembakkan meriam cepatnya dalam situasi seperti itu. Namun, dia juga menemukan bahwa ada cerutu tambahan di mulut Heikaitu saat dia menyapu warblade-nya. Itu adalah cerutu emas redup. Heikaitu mengeluarkan asap dari mulutnya, dan lapisan cahaya keemasan juga bersinar dari tubuhnya pada saat yang sama. Heikaitu mengangkat meriam api dan menggunakan tubuhnya untuk menanggung serangan dari warblade. Sial, Heikaitu masih maju ke depan saat suara keras dan jelas bergema. Warblade menyapu melewati tubuhnya, tetapi diblokir oleh penghalang emas. Penghalang tak terkalahkan. Dia telah melanggar aturan. Ini adalah apa yang dipikirkan Zhao Souze pada awalnya. Namun, Ye Yulin tidak punya niat untuk mengakhiri pertarungan mereka. Pada titik ini, Heikaitu sudah menutup celah. Dia Kaitu melemparkan meriamnya ke depan menuju Zhao Souze. Zhao Souze terkejut. Dia dengan cepat menggunakan warblade-nya untuk memblokir serangan. Bagaimanapun, dia adalah seorang insinyur jiwa yang sangat dekat, dan dia sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya. Namun, dia tidak tahu satu hal, ada orang-orang berbakat di dunia ini. Heikaitu adalah salah satunya. Meskipun dia tidak sekuat Wang Qiwer, dia masih lebih unggul dari kebanyakan penguasa jiwa biasa. Bang! Zhao Souze mundur. Dia merasakan kekuatan besar yang diberikan padanya sebelum gagang perangnya mengenai dadanya sendiri. Dia dengan cepat mengaktifkan keadaan kedua dari warblade-nya. Seluruh warblade-nya berubah menjadi merah keemasan yang menusuk. Meskipun dia tidak dapat melakukan serangan jarak jauh setelah warblade-nya berubah ke kondisi kedua ini, destruktivitas jarak dekat dari warblade-nya sangat meningkat. Namun, dia segera melihat meriam Heikaitu meluncur ke dadanya. Zhao Souze mengangkat baling-baling lurus tanpa ragu-ragu sebelum dia menggunakan pedangnya untuk menyerang meriam Heikaitu. Namun, dia ketakutan pada saat berikutnya. Itu karena cahaya di laras meriam tiba-tiba padam. Meriam Rapid Fire memperoleh nama mereka dari kemampuan mereka untuk menembak dengan cepat. Di medan perang, meriam Rapid Fire digunakan untuk menampung musuh melalui daya tembak mereka. Satu serangan meriam cepat tidak terlalu kuat. Misalnya, peluru meriam yang ditembakkan dari meriam api cepat kelas 7 Heikaitu sekuat peluru meriam kelas 6 yang eksplosif. Tentu saja, meriam api cepat Heikaitu berbeda dari meriam cepat api lainnya dalam hal ukurannya. Jika sebuah meriam terlalu besar, itu akan terlalu besar. Namun, ada korelasi antara kekuatan dan ukuran. Cangkang meriam dari meriam cepat ini setidaknya 3 kali lipat dari ukuran meriam normal. Secara alami, itu lebih kuat. Setelah dia memukul lawannya dengan laras meriamnya dan memaksanya kembali, Heikaitu segera mengarahkan laras meriamnya ke arah lawannya. Itu meriam. Itu bukan alat jiwa pertempuran jarak dekat, tapi meriam yang bisa ditembakkan. Namun, Zhao Souze tampaknya telah melupakan hal ini setelah dia dipaksa mundur. Dalam keadaan normal, bilahnya yang berwarna merah keemasan bisa memotong meriam cepat menjadi dua seolah-olah itu adalah blok mentega. Namun, Heikaitu meletakkan meriam cepat tepat di depannya. Tidak peduli apa, itu masih meriam. Ledakan. Semua orang bisa dengan jelas melihat bola cahaya yang sangat terang bersinar antara Heikaitu dan Zhao Souze.
Kekuatan ledakan luar biasa dan mundur menyebabkan Hekaitu terlempar kembali bersama dengan meriamnya. Pisau perang Zhao Souze memang sangat kuat, dan layak menjadi alat jiwa pertempuran jarak dekat yang hampir kelas 7. Pisau merah keemasannya masih menunjuk lurus ke atas, dan peluru meriam yang ditembakkan ke arahnya telah dipotong menjadi 2. Namun, 2 bagian dari peluru meriam itu masih mengenai dia. Turnamen ini berbeda dari pertarungan biasa antara insinyur jiwa. Insinyur jiwa hanya bisa menggunakan alat jiwa yang mereka ciptakan. Ini berarti bahwa Zhao Souze tidak memiliki penghalang jiwa pelindung otomatis dengannya. Sementara shell meriam dipotong menjadi 2, itu masih merupakan meriam. Potongan-potongan masih akan sakit ketika mereka memukul tubuhnya. Zhao Souze juga terlempar ke belakang. Namun, bukan tubuhnya yang terbang kembali. Itu potongan-potongan dagingnya. Seluruh tubuh bagian atasnya telah menghilang. Hanya kakinya yang berdiri di tanah. Pisau perangnya bergoyang beberapa kali sebelum jatuh ke satu sisi. Cahaya dari pedangnya juga perlahan memudar. Saat bilah emas merahnya menyentuh tanah, itu meleleh. Seluruh tempat menjadi sunyi. Meskipun semua orang tahu bahwa tidak ada aturan dalam turnamen bawah tanah ini, mereka masih merasa tidak nyaman ketika mereka melihat adegan berdarah di depan mereka. Tubuh bagian atas seseorang yang hidup telah langsung dihancurkan oleh meriam jiwa. Pada saat ini, batuk kering dapat terdengar di sekitar panggung. Terlepas dari wakil ketua, sisa anggota aliansi Dusquater berdiri pada saat ini. Bahkan pesaing nomor 98 yang membenci Huo Yuhao dan Hekaitu tidak bisa tidak bersorak pada saat ini. Alat jiwa jarak jauh bisa digunakan dengan cara ini. Dipecat langsung di depan lawan seseorang. Itu terlalu banyak. Hekaitu terbang kembali karena ledakan yang dihasilkan. Saat ini, dia sudah mendarat dengan mantap di atas panggung. Dia bahkan tidak melihat jenazah Zhao Souze. Dia mengangkat meriamnya, berbalik dan berjalan ke arah orang-orang dari aliansi Dusquater. Pertandingan pertama telah berakhir. Tang Xi adalah pemenangnya. Setelah mendengar suara tangisan, Hekaitu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berhenti di jalurnya dan berjalan menuju jasad Zhao Souze. Dia mengambil pisau perangnya dan menatap Ye Yulin. Setelah ini, dia bertanya, "Ketua Hakim, dapatkah saya menyimpan ini sebagai hadiah?" Mulut Ye Yulin sedikit berputar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan gaya bertarung seperti itu. Namun, gaya bertarung Hekaitu yang ganas masih meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Tang Xi dan Tang Wu. Dia pasti ada di sini bersama Tang Wu. Sepertinya dia juga cukup berbakat. Iya nih. Namun, Anda hanya bisa menggunakan alat jiwa yang Anda buat di putaran selanjutnya. Baiklah. Hekaitu mengikuti instruksi Huo Yuhao dan mencoba yang terbaik untuk mengatakan sesedikit mungkin kata-kata. Dia membawa meriam dan panglima perang di pundaknya saat dia meninggalkan panggung. Setelah dia meninggalkan panggung, panggung dibersihkan. Setelah ini, Ye Yulin berkata, "Pesaing peringkat kedua dan ketujuh, silakan naik ke panggung." Huo Yuhao mengendalikan alat jiwanya yang berbentuk manusia untuk berjalan maju. Ketika alat jiwanya naik ke panggung, ia menekuk kakinya sedikit sebelum melompat. Dengan ledakan, itu mendarat di atas panggung. Itu tampak agak canggung, tetapi aura itu menekan. Di sisi lain, wanita berbaju biru dari Common Alliance naik ke panggung juga. Situasi ini tidak terlalu menguntungkan bagi kamar dagang Alto. Salah satu insinyur jiwa mereka telah dieliminasi, dan yang lainnya telah terbunuh. Meskipun wakil-wakil dari aliansi umum tidak banyak berperan dalam uji teknis, semuanya masih berhasil maju. Mereka jauh lebih beruntung. Dentang, dentang, dentang. Alat jiwa berbentuk manusia Huo Yuhao membuat jalan di depan Ye Yulin. Huo Yuhao mengangguk pada Ye Yulin. Wanita itu tampak agak takut, tetapi dia masih berjalan perlahan. Tubuhnya berayun dengan cara yang elegan saat dia berjalan. Dia tampaknya berusia sekitar 18 atau 19 tahun,
dan dia mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ye Yulin berkata, kedua belah pihak, tolong laporkan nama Anda. Tang Wu. Suara dingin Huo Yuhao terdengar. Namaku Lan Ruaruo. Saudaraku, kamu tidak akan membunuhku seperti yang dia lakukan sebelumnya, kan? Saya sedikit takut. Tubuh Lan Ruaruo sedikit bergetar. Dia juga terlihat agak pucat, seolah-olah dia benar-benar ketakutan. Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara. Dia berbalik dan berjalan ke sisi panggung. Perangkap kecantikan. Wanita dari Common Alliance ini telah menemukan target yang salah. Huo Yuhao telah menderita godaan seperti itu beberapa kali sebelumnya. Sebagai contoh, ada Juzi dan Wang Qiwer, yang keduanya menakjubkan. Namun, ia tetap setia pada cinta dalam hidupnya. Lan Ruaruo hanyalah seorang wanita yang diasuh oleh Common Alliance. Di matanya, jiwanya sudah rusak. Tindakannya tidak mungkin menarik iba. Mata Lan Ruaruo berkedip dengan pandangan frustrasi. Dia selalu percaya bahwa dia menawan tetapi Huo Yuhao bahkan tidak bergerak. Dia merasa bahwa dia terlalu banyak. Ketika dia memikirkan hal itu, dia juga berbalik dan mundur ke posisinya. Alat jiwa yang diciptakan oleh 3 wanita dari Common Alliance semuanya sangat istimewa. Mereka benar-benar berlawanan dengan alat jiwa Hekaitu, karena mereka kecil dan portabel. Aliansi umum memelihara wanita-wanita muda yang luar biasa seperti itu karena mereka memiliki semacam misi untuk diselesaikan. Alat jiwa besar dan besar tidak cocok untuk mereka. Sebaliknya, alat jiwa pertempuran jarak dekat kecil adalah yang paling efektif bagi mereka. Sebagai hasilnya, mereka semua adalah master jiwa tipe agility. Mulailah. Ye Yulin naik ke langit sekali lagi. Kali ini, dia mengarahkan pandangannya pada Huo Yuhao. Dia harus melihat apa yang akan dilakukan Huo Yuhao untuk dirinya sendiri. Saat ia mengumumkan dimulainya pertarungan, Lan Ruaruo segera bergerak. Dia dengan lembut mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah dan melayang ke arah Huo Yuhao seperti burung biru kecil. Dia sangat anggun, dan sepertinya sedang menari. Namun, jelas bahwa pakaiannya sangat istimewa saat dia pindah. Saat gaunnya terbang sedikit ke atas, kulit putihnya yang halus bisa terlihat dengan halus. Lengan bajunya yang mengalir bahkan tidak menutupi lengannya. Ketika dia mengangkat lengannya, lengan bajunya sedikit berdesir, dan lengannya yang seperti lotus mulai bergoyang. Alat jiwa Lan Ruaruo adalah belati. Semakin kecil alat jiwa pertempuran jarak dekat, semakin sulit untuk membuatnya. Ini terutama terjadi untuk alat jiwa pertempuran jarak dekat tingkat lanjut. Belati miliknya benar-benar hitam, dan tidak ada gelombang kekuatan jiwa yang bisa dilihat darinya. Saat itu menempel dekat pergelangan tangannya, itu tersembunyi dari pandangan saat dia menari. Dentang, dentang, dentang. Gerakan Huo Yuhao masih tampak sedikit canggung. Dia mengambil langkah besar ke depan dan mengangkat tangannya pada saat yang sama. Dia mengadopsi postur yang tampaknya menunjukkan dia siap untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Semua orang tahu bahwa dia tidak memiliki alat jiwa ofensif dengannya. Dia hanya memiliki alat jiwa berbentuk manusia. Selanjutnya, dia dinonaktifkan. Kakinya tidak bisa bergerak, dan itu sudah merupakan prestasi baginya untuk mengendalikan gerakan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Lan Ruaruo tidak menyerang Huo Yuhao, tetapi hanya perlahan mendekatinya dengan berputar di sekelilingnya. Alat jiwa Huo Yuhao hanya bisa mengikuti gerakannya dengan kikuk. Ye Yulin mengerutkan alisnya. Sepertinya alat jiwa berbentuk manusia ini masih merupakan produk setengah jadi. Sementara dia dapat mengendalikannya dengan pikirannya, komponen mekanis tidak dapat dibandingkan dengan susunan formasi dalam hal menawarkan kelincahan pada alat jiwa. Namun, kita masih bisa belajar dari alat jiwanya yang berbentuk manusia. Jika kita bisa memperbesar dan melengkapinya dengan alat jiwa yang lebih ofensif, itu akan cukup kuat di medan perang. Mungkin baik baginya untuk kalah. Kemunduran mungkin memacu dia untuk bekerja lebih keras lagi di masa depan.
Lan Ruaruo semakin dekat dengan Huo Yuhao. Dia semakin banyak mengungkapkan kulitnya saat dia menari. Dia hampir seperti peri karena gaun birunya disandingkan dengan kulitnya yang putih. Seiring dengan penampilannya yang menawan, dia bisa dengan mudah membuat orang terganggu. Sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa melihat ekspresi Huo Yuhao karena dia tersembunyi dalam alat jiwanya. Tatapannya jelas, dan emas redup bersinar dari matanya. Dia sama sekali tidak disihir. Tiba-tiba, Lan Ruaruo mengangkat pahanya, dan seluruh gaunnya terbang ke atas. Saat dia berbalik, dia memamerkan pantatnya ke Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba berbelok dan menyapu melewati sayap kiri Huo Yuhao seperti kupu-kupu. Jika dia adalah orang biasa, dia akan terkejut dengan pandangan tiba-tiba ini. Ini juga kesempatan yang dicari oleh Lan Ruaruo. Setelah dia melewati Huo Yuhao, rayuannya berubah menjadi niat membunuh. Matanya berkedip dengan pandangan dingin dan ganas saat dia melompat. Dia memegang belati dengan kedua tangan, dan 3 dari 6 cincin jiwanya, 2 kuning, 3 ungu dan 1 hitam, bersinar pada saat ini. Mereka semua dilepaskan saat dia memperkuat kekuatan jiwanya. Belati hitam pekatnya juga berubah menjadi ungu gelap. Sebuah cahaya pedang keunguan 3 inci menusuk ke arah belakang kepala Huo Yuhao seperti taring ular berbisa. Itu adalah serangan yang dia persiapkan dan kumpulkan untuk beberapa waktu. Lan Ruaruo sangat percaya diri dengan pelanggarannya. Belum lagi bahwa alat jiwa berbentuk manusia Huo Yuhao tampak begitu canggung, seorang guru jiwa tidak mungkin menghindari serangan miliknya. Kekuatan terbesar Lan Ruaruo terletak pada kekuatan ofensif dari alat jiwanya yang dekat. Dibandingkan dengan alat jiwa jarak jauh, serangan ofensif alat jiwa jarak dekat sangat hebat. Belatinya bahkan mengorbankan semua kemampuan serangan jarak jauh, dan mengandung unsur kegelapan di dalamnya. Itu bahkan bisa menghancurkan jiwa. Itu bisa merusak semua penghalang jiwa pelindung dan invincible barriers. Bukan hanya ini, tetapi bisa menembus semua logam. Itu bahkan lebih kuat daripada kebanyakan alat jiwa kelas 7 biasa. Jika itu menikam seseorang, mereka pasti akan mati. Namun, mata Huo Yuhao bersinar terang saat dia bergerak. Tepat ketika belatinya akan menusuk bagian belakang kepalanya, Lan Ruaruo melihat 8 garis cahaya putih yang bersinar dari punggung Huo Yuhao. Tiba-tiba kekuatan tumbukan muncul. Kekuatan tumbukan ini tidak terlalu kuat. Dia hanya dipaksa mundur dengan 1 kaki, diberikan penanaman 6 cincinnya. Namun, tubuh Huo Yuhao juga bergerak maju 1 kaki. 2 kaki tidak dianggap sebagai master jiwa atau insinyur jiwa. Namun, itu membuat perbedaan besar pada serangan mematikan Lan Ruaruo. Saat cahaya ungu menyala, serangannya tidak mengenai apapun. Pada titik ini, dia merasa segala sesuatu telah berubah buram di depannya. Sosok yang tampaknya canggung di depannya telah menghilang. Para penonton pada awalnya berpikir Huo Yuhao akan berada dalam masalah besar. Pada saat ini, mereka tercengang ketika mereka melihat Huo Yuhao mengendalikan alat jiwanya untuk dengan cekatan melakukan tindakan berbelok. Saat diputar, lampu-lampu keluar dari punggungnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya juga melesat keluar dari pinggangnya. Itu melengkung sangat aneh di udara, dan berhasil membalikkan dirinya di belakang Lan Ruaruo. Saat terbalik, itu meninju ke bahu Lan Ruaruo. Lan Ruaruo bereaksi dengan cepat. Setelah dia menemukan bahwa Huo Yuhao hilang, dia menggunakan kaki kirinya sebagai poros untuk berbelok. Pada saat yang sama, dia menekuk tubuh bagian atasnya ke belakang dan menghindari tinju Huo Yuhao. Dia juga mengarahkan belati ke atas dan berusaha untuk meraba-raba lengan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mengangkat lengannya dan menendang kaki kanannya ke arah kaki pendukungnya. Pada saat ini, alat jiwanya yang berbentuk manusia tidak tampak canggung sama sekali. Itu sangat gesit. Ye Yulin heran. Anak ini berpura-pura. Kemampuan tempur jarak dekat Lan Ruaruo memang hebat.
Bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia masih bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia menggunakan lengan kirinya untuk menopang dirinya sendiri. Dia benar-benar melengkung sekarang. Dia menggunakan kaki pendukungnya untuk melompat dan menendang lengan Huo Yuhao. Dia mencoba memanfaatkan momentumnya untuk menghindari serangannya. Sangat disayangkan bahwa Huo Yuhao tidak menghindar kali ini. Dia meninju pahanya. Bang! Lan Ruaruo menjerit kesakitan. Saat dia memukul tangan kirinya ke tanah, dia dengan cepat meluncur kembali. Dia adalah seorang kaisar jiwa, tetapi Huo Yuhao adalah raja jiwa dengan jiwa bela diri kembar. Alat jiwanya yang berbentuk manusia sepenuhnya terbuat dari logam langka. Setelah Huo Yuhao menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, itu menjadi sangat ulet. Dia tidak bisa dengan mudah mengatasinya dengan kekuatannya. Selain itu, Lan Ruaruo jelas merasakan aura yang sangat dingin memasuki kaki kirinya. Saat ini, paha kirinya benar-benar mati rasa, dan dia tidak bisa merasakan apapun di sana. Huo Yuhao tidak punya niat untuk membiarkannya pergi. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan aura yang tak terlukiskan dilepaskan dari tubuhnya. Alat jiwanya yang berwarna putih keperakan manusia berubah sepenuhnya keemasan, dan aura agung yang dilepaskannya membuat banyak tekanan pada Lan Ruaruo. Pada saat ini, Lan Ruaruo merasa seolah-olah dia sedang menghadapi Titoul Douluo. Dia tidak bisa membantu tetapi menjerit lagi, dan dia cepat mundur saat dia melompat dengan satu kaki. Huo Yuhao mendengus dingin. Dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan meninju keluar tangan kanannya. Tiba-tiba, proyeksi kepalan tangan emas yang terang melintas di udara sebelum menghilang. Seketika, itu datang sebelum Lan Ruaruo. Dia dengan panik menggunakan belati untuk melawan proyeksi kepalan tangan, dan akhirnya dihancurkan. Namun, emas yang menyebar dari proyeksi kepalan tangan ini masih mengenai tubuhnya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya hancur berantakan. Trauma spiritual yang tak terlukiskan sepertinya membuatnya lumpuh dengan cepat. Kekuatan jiwanya di dalam sepertinya telah terkendali oleh kekuatan yang tak terlihat itu, dan pikirannya tampaknya kehilangan hubungannya dengan tubuhnya. Sosok di depannya terlalu kuat. Dia tidak terluka oleh kekuatan jiwa atau tinju. Dia terluka oleh kekuatan spiritual keturunan penguasa Huo Yuhao. Huo Yuhao memiliki penguat kekuatan jiwa yang telah ia ciptakan. Susunan formasi penguatnya berada di atas tangan kanannya. Itu memungkinkan alat jiwanya yang berbentuk manusia untuk melepaskan serangan terkuatnya. Keturunan sovereignnya dilepaskan melalui amplifiernya, yang sangat meningkatkan kekuatan serangannya. Namun, Huo Yuhao juga sedikit menyesal. Jika penguatnya cukup besar untuk ditempatkan di depan dadanya, kemampuan keseluruhannya akan tumbuh pada tingkat lain saat ia meningkatkan semua kekuatan jiwanya. Namun, dia masih senang bahwa serangannya berhasil. Itu karena dia tahu bahwa dia perlahan memahami bagaimana alat jiwa berbentuk manusia sangat meningkatkan kemampuan master jiwa. Bukan hanya tentang penguat kekuatan jiwa, ada banyak metode lain yang bisa digunakan. Seluruh tempat menjadi sunyi. Huo Yuhao menang begitu saja. Dia bahkan menang dengan nyaman. Alat jiwanya yang berbentuk manusia sebenarnya sangat cepat dan cekatan. Serangan terakhir melibatkan teknik bertarungnya yang diciptakan sendiri, yang sangat jarang bahkan di antara para penguasa jiwa. Lan Ruaruo, seorang insinyur jiwa kelas 6 dan kaisar jiwa 6 cincin, kehilangan kekuatan bertarungnya setelah dia dipukul oleh tinju. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa Huo Yuhao telah menggunakan ultimate ace-nya di Lan Ruaruo sebelumnya. Dia menderita karena dia ceroboh. Kalau tidak, dia tidak akan begitu mudah disambar oleh keturunan sovereignnya sebelumnya. Tang Wu menang. Ye Yulin turun dari langit, tertegun saat melihat Huo Yuhao. Ada juga ekspresi kekaguman di wajahnya. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Dari kelincahan alat jiwanya yang berbentuk manusia sebelumnya, saya dapat mengatakan bahwa kombinasi komponen mekanik dan susunan formasi dalam alat jiwanya sudah sempurna.
Penguat jiwanya tidak terlalu mengesankan. Bagaimanapun, kesulitan membuat amplifier seperti itu tergantung pada kualitas bahan yang tersedia. Alat jiwa berbentuk manusia seperti itu dapat memungkinkan orang cacat untuk bertarung dengan begitu banyak ketangkasan. Ini sukses. Yang Mulia tentu akan menyukai alat jiwa berbentuk manusia seperti ini. Semua orang dari aliansi Dusquater merasa sangat nyaman sekarang. Dia Kaitu dan Huo Yuhao sama-sama berkompetisi, dan mereka berdua bahkan tidak memberi kesempatan pada lawan mereka. Mereka sudah mengambil setengah tempat di semifinal. Aliansi Dusquater berada dalam situasi yang sangat menguntungkan sekarang. Pertandingan ketiga adalah antara wanita berbaju kuning dari Common Alliance dan insinyur jiwa terakhir yang tersisa dari Kamar Dagang Alto. Kedua belah pihak tidak berniat untuk menyerah pada kesempatan ini, dan mereka bertarung dengan sangat intens. Akhirnya, wanita berbaju kuning meraih kemenangan. Dia mengalahkan lawannya menggunakan pedang panjangnya, alat jiwa pertempuran jarak dekat, dan maju ke babak berikutnya. Pertandingan terakhir adalah antara Huang Zheng dan seorang wanita berbaju merah dari Common Alliance. Huang Zheng, yang selalu tampak sangat tenang, akhirnya menunjukkan kekejamannya dalam pertandingan ini. Alat jiwanya yang berbentuk cakar berguna untuk serangan jarak dekat dan jarak jauh. Pada saat yang sama, dia cukup bertekad untuk tidak tergoda oleh lawannya. Akhirnya, dia memotong salah satu lengan lawannya dan memaksanya untuk mengakui kekalahan. Semifinalis adalah He Kaitu, Huo Yuhao, Huang Zheng dan wanita berbaju kuning, yang dipanggil Ye Gui. Namun, Huo Yuhao dan He Kaitu bermasalah setelah undian dibuat untuk semifinal. Mereka saling menggambar. Mereka akan saling berhadapan di semifinal. Itu bagus juga. Anda akan punya cukup waktu untuk istirahat. Saya akan kehilangan babak ini. He Kaitu mengumumkan kehilangannya, dan Huo Yuhao berhasil maju ke putaran final. Nangong Wan senang dengan keputusan He Kaitu untuk kehilangan. Ini membuktikan bahwa Tang Xi lebih rendah daripada Tang Wu. Selain itu, Tang Wu bisa menghemat kekuatan bertarungnya untuk final. Tentu saja, akan lebih baik jika Tang Wu dan Huang Zheng adalah finalis. Aliansi Dusquater akan menang tidak peduli bagaimana jika itu terjadi. Babak semifinal kedua adalah Ye Gui dari Common Alliance versus Huang Zheng dari Dusquater Alliance. Kedua pesaing naik ke panggung. Ye Gui adalah yang tercantik di antara tiga perwakilan dari Common Alliance. Namun, dia terlihat dingin pada saat ini. Sementara Lan Ruoruo kalah dari Huo Yuhao, dia tidak menderita cedera. Namun, wanita berbaju merah itu terluka parah oleh Huang Zheng. Bahkan jika lengannya yang diamputasi disambungkan kembali, itu mungkin tidak gesit seperti sebelumnya. Ye Gui dengan dingin memelototi Huang Zheng dan dengan tegas berkata, "Jika Anda seorang pria, Anda akan bertarung sampai akhir. Jangan mengakui kekalahan." Huang Zheng tertawa dingin, "Kamu akan memiliki kesempatan untuk mengatakan apakah aku laki-laki di masa depan." Mulailah. Ye Yulin tidak bisa diganggu dengan pembicaraan sampah mereka. Dia segera mengumumkan dimulainya pertarungan. Ye Gui mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah dan meledak ke arah Huang Zheng seperti sepetak awan kuning. Huang Zheng meletakkan alat jiwa berbentuk cakar di lengan kanannya. Saat dia mengangkatnya sedikit, 3 cakar tajam di depan menembak keluar bilah cahaya panjang 3 kaki. Pisau ringan ini digunakan untuk memotong lengan wanita itu dengan warna merah sebelumnya. Saat Huang Zheng mengangkat cakarnya, dia menembakkan bilah cahayanya ke arah Ye Gui seperti sambaran petir. Tidak hanya bilah cahayanya dapat digunakan untuk pertempuran jarak dekat, mereka juga sangat efektif untuk serangan jarak jauh. Setelah mengunci lawan, bilah cahaya ini berputar keluar dan mencegat Ye Gui dari arah yang berbeda saat mereka menggambar busur di udara. Mereka tidak mudah untuk dihindari. Selain itu, mereka sangat tajam dan sangat eksplosif. Menolak mereka tanpa pelindung jiwa pun pasti akan sangat menguras target. Huang Zheng menyebut mereka Soul Chase Claws. Setelah melepaskan 3 bilah tajamnya,
Huang Zheng melepaskan lagi 3 bilah cahaya dari cakarnya. Dia maju dengan cepat ke arah Ye Gui. Ye Gui tidak takut saat dia menghadapi pedang cahaya spiral ini. Sebelumnya, dia sudah menyaksikan gaya bertarung Huang Zheng. Wanita berbaju merah telah menderita saat bilahnya pecah. Ye Gui tidak akan membuat kesalahan yang sama. Dia memutar pergelangan tangannya, dan pedang panjang muncul di genggamannya. Pedang ini panjangnya sekitar 3 kaki dan 3 inci. Bilah pedangnya setebal 1 inci, dan itu memancarkan cahaya keemasan terang. Ada 7 bintang di pedang, dan 3 susunan formasi. Meski hanya ada 3, mereka sangat kecil. Susunan formasi miniatur seperti ini hanya bisa dibuat dengan menggunakan teknik-teknik canggih. Dia mengarahkan pedangnya ke depan dan dengan lembut melambaikan pedangnya ke udara. Proyeksi pedang buram telah dibuat. Ding, ding, ding. Ketika 3 denting terdengar, dia secara akurat memukul 3 bilah tajam yang berputar ke arahnya. 3 bilah ini berhenti di udara. Namun, Ye Gui tampaknya berubah ilusi saat mereka akan hancur berantakan. Dia seperti kabut kekuningan, dan langsung melayang ke depan. Kecepatan yang dia capai hampir mendekati standar teleportasi instan. Ledakan, ledakan, boom. 3 ledakan terdengar bersamaan. Ye Gui sudah menghindari bahaya. Saat Huang Zheng maju ke arahnya, dia berhasil menutup celah di antara mereka. Setelah menyaksikan permainan pedang dan kecepatan luar biasa lawannya, Huang Zheng sedikit terkejut. Namun, kemampuannya juga tidak biasa. Matanya bersinar, dan dia terus mengambil langkah besar ke arah Ye Gui. Penting untuk dicatat bahwa dia berasal dari Gereja Roh Kudus. Tubuh Ye Gui terlintas dengan proyeksi cahaya ilusi. Huang Zheng tidak melepaskan bilah cahayanya lagi. Keduanya dengan cepat bertemu di tengah panggung. Ye Gui ternyata membenci Huang Zheng. Saat dia menggelengkan pergelangan tangannya, pedangnya membentuk garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis cahaya bintang ini bersinar terang, ditujukan ke mata Huang Zheng. Huang Zheng tidak panik, dia meluruskan cakarnya dan mulai memindahkannya. Lapisan cahaya hijau redup bersinar dari cakarnya, membentuk perisai yang menghalangi lampu pedang. Cakar-cakarnya mahir menyerang dan bertahan. Bukan saja mereka sangat meledak, tetapi mereka bahkan memiliki kekuatan pertahanan yang hebat juga. Itu sekuat penghalang pelindung kelas 6. Saat ia memblokir lampu pedang, cincin jiwa ungu ketiga Huang Zheng menyala.